حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحيم. Qala Syekh Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala qauluhu fa innaka bi a'yunina. Ini juga sama, yaitu apa, polanya adalah taklil. Kenapa Nabi Muhammad SAW disuruh untuk sabar di dalam menjalankan hukum Allah? Karena beliau itu ada di dalam pengawasan Allah, maka hendaknya bersabar, jangan khawatir. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu akan membiarkan hambanya yang soleh itu akan telantar dan tersia-sia. Allah mengawasi dia dan Allah yang akan menolong dan memuliakan dia. Makanya ayat ini walaupun di situ mengandung perintah untuk kesabaran, tapi di situ ada kabar gembira bahwasanya orang yang sabar itu akan ditolong oleh Allah. Allah mengawasi, jangan khawatir. Allah tidak akan lalai kepada para hambanya. Sebagaimana kabar gembira dari Allah Ta'ala untuk siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatagha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami khawatir Fir'aun itu akan berbuat lancang kepada kami atau melampaui batas, sementara dia adalah penguasa yang besar. Maka Allah Ta'ala mengatakan, la takhafa, jangan kalian berdua takut, sesungguhnya aku itu bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Kalau Allah yang selalu mengawasi, maka siapa yang perlu kita takuti dan siapa lagi yang perlu kita harapkan? Allah Ta'ala, semuanya adalah di tangan Dia. Maka ayat ini adalah berisi kabar gembira. Kita takutnya pada Allah, jangan sampai Allah menelantarkan kita, dan kita tidak perlu takut kepada yang lain. Tayyib, qauluhu fa innaka bi ayunina ay bi mar'a minna, yaitu engkau di dalam pandangan dari kami, wa tahta hifdina, dan di bawah penjagaan kami, wa kalaatina, dan pemeliharaan kami, wallahu ya'simuka minan nas, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas, dalam surat Al-Maidah itu. Allah menjagamu dari manusia. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadza yatadammanul hirasata wal kalaah. Ayat ini mengandung penjagaan dan pemeliharaan. Wal hifd, hampir sama ini semua, penjagaan. Hirasah, pengawalan. Untuk siapa? Lis-sabir li hukmihi subhanahu wa ta'ala. Untuk orang yang bersabar di dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu hukum syar'iyah diperjuangkan ataupun hukum kauniyah, yaitu kita sabar di dalam mengalami musibah-musibah itu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sabar itu akan terus tertolong. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, as-sabir mansurun daimah. Orang yang sabar itu akan selalu tertolong. Yang penting apa? Sabar. Dan juga beliau mengatakan di dalam kitab yang lain, dalam kitab terlupakan, Idatus Sabirin kalau tidak salah, beliau mengatakan apa? Ini bisabri bukan di dalam kitab beliau Hadil Arwah, beliau mengatakan miftahu an-nasr wal dhafar as-sabr. Kunci dari pertolongan dan kemenangan adalah kesabaran. Masih di awal-awal kitab, di dalam kitab Hadil Arwah itu, bukan di awal-awal, ketika membahas masalah miftahul jannah. Nah, masing-masing ada pintunya. Tayyib. Qal wa fiha ma'iyatullahi subhanahu wa ta'ala lis-sabir. Dan di dalamnya ada kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang sabar, li hukmihi subhanahu, untuk orang yang sabar di dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa hifdzuhu, dan penjagaan Allah untuk orang tadi. Menunjukkan apa? Orang yang sabar memang akan terus tertolong. Siapa yang ingat dalil yang lain tentang apa? Orang yang sabar dia akan ditolong.
Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kalian itu, dari kalian itu ada 20 orang yang sabar, dia akan mampu mengalahkan 200 orang. Ini untuk zaman dulu, tetapi untuk zaman sekarang Allah Ta'ala meringankan. Al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Allah meringankan untuk kalian dan Allah tahu bahwasanya pada diri kalian itu ada kelemahan. Umat Muhammad kecil-kecil memang. Iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kalian ada orang-orang yang 100 orang yang sabar, dia akan mengalahkan 200. Kenapa enggak mengalahkan 1000 seperti umat terdahulu? Kita lemah. Badan kita, hati kita juga tidak sekuat mereka, sehingga sesuai dengan kadarnya, tapi tetap mampu mengalahkan yang lebih banyak lagi. Maka diakhiri ayat itu dengan apa? Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Juga dalam ayat yang lain tentang apa? Kisah Talut ketika melawan Jalut itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Alangkah banyaknya kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah, dan Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Jadi intinya memang apa? Kesabaran di dalam kebaikan. Tayyib qal wa fiha isbatu fi'lil 'abdi haqiqah. Dan di dalam ayat tadi ada penetapan perbuatan hamba secara hakiki. Yaitu apa? Allah Ta'ala mengatakan wasbir li hukmi rabbik. Siapa yang disuruh sabar? Nabi Muhammad SAW, hamba. Untuk memikul apa? Memikul hukum dari Rabbmu. Di sini Allah Ta'ala memisahkan antara Ar-Rabb dengan Al-Marbu. Antara apa? Al-Ilah dengan Al-Ma'luh. Al-Ilah dengan apa? Al-Abid. Sang hamba disuruh untuk bersabar. Allah Ta'ala dia yang menentukan segalanya. Tidak seperti apa? Akidah orang-orang sufi yang dengan syairnya yang panjang dia mengatakan ya laita syi'ri manil mukallaf. Ketika dia mengatakan apa? Ar-Rabbu huwa, dia mengatakan Ar-Rabbu huwal marbubu wal ilahu huwal abidu. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Tuhan itu adalah apa? Adalah makhluk. Sementara makhluk adalah Tuhan. Kemudian yang disembah dia adalah yang menyembah, dan yang menyembah adalah yang disembah juga. Maka saya tidak tahu siapa yang mukallaf berarti. Karena kamu yang gila. Itu muskilahnya. Mereka mengatakan tidak akan mencapai seseorang itu derajat hakikat sampai dia dikatakan gila oleh ahli syariat. Gila-gila lah, jangan memuji diri sendiri. Makanya di sini beliau menyebutkan apa? Ayat ini saja sudah menunjukkan hamba itu betul-betul berbuat. Ini perbuatan hamba. Yang sabar bukan Allah, yang sabar adalah hamba, yaitu yang disuruh sabar di dalam menjalankan takdir Allah. Kalau Allah jelas dia maha penyabar memang, tapi ayat ini menyuruh nabinya untuk bersabar, bukan menggambarkan atau memberitakan bahwasanya Allah yang bersabar, bukan. Dipisahkan antara apa? Yang beribadah dengan yang diibadahi. Tayyib qal wa adillatu dzalika aktsaru min an tuhsar. Dan dalil-dalil tentang hamba itulah yang berbuat itu lebih banyak, terlalu banyak untuk dibatasi. Ini kita belum periksa lagi, insyaallah kita tunda besok. Kalam Ibnul Qayyim di mana ini? Tayyib, kita kembali ke matan dari Al-Aqidatul Wasithiyah punya Syekhul Islam. Wa qauluhu wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'al liman kana kufir. Dan kami membawa dia, yaitu kami memikul dia, yaitu siapa? Yaitu Nabi Nuh ala dzati alwah, yaitu takdirnya adalah safinah. Dia muannas maka jadinya zat, yaitu perahu yang memiliki alwah, yaitu papan-papan itu, lembaran-lembaran kayu. Wa dusur, dusur artinya adalah paku-paku. Dari sini kita mendapatkan apa? Sedikit gambaran tentang apa perahu Nabi Nuh waktu itu, yaitu zaman tradisional, tetapi apa? Mampu untuk apa? Untuk menghadapi gelombang yang pernah ada di alam semesta ini, yang terbesar yang pernah ada, yang gunung pun sampai tenggelam. Sekarang mana ada gelombang yang sedahsyat itu, gunung sampai tenggelam. Kecuali gunung di dasar laut itu tak perlu dibahas. Ini gunung Judi yang ada di dataran yang sangat tinggi di wilayah Musil sana di Irak. Itu pun tenggelam. Setelah sekian hari air susut, baru kapal Nabi Nuh ada di atas gunung itu. Gimana naik ke atas gunung itu? Judi. Gunung Judi di dalam surat apa itu? Surat Hud. Tayyib.
Ternyata apa? Perahu beliau terbuat dari papan-papan kayu dengan apa? Dengan paku-paku itu. Tapi dengan pertolongan dari Allah, maka apa? Mampu bertahan. Makanya disebutkan di sini tajri bi ayunina. Perahu tersebut, safinah tersebut berjalan dengan baknya ini bukan bak dzarfiyah seperti keyakinan atau seperti yang dipahami oleh orang-orang Jahmiyah. Tapi ini adalah mimbabil isti'anah, yaitu atau yang lain mengatakan apa? Musahabah, tapi jelas yang lebih dekat adalah yang pertama isti'anah, karena Allah bukan hanya menyertai tapi juga menolong. Kalau sang hamba isti'anah, kalau Allah Ta'ala adalah apa? Mu'in, Allah yang menolong. Dengan apa? Dengan pandangan mata kami, jaza'al liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang yang dikufuri. Beliau bersabar selama kurang lebih 950 tahun, dikufuri terus dan disakiti. Maka apa? Ketika datang kemurkaan Allah, beliau selamat. Baik, kita baca tafsirnya yang disebutkan di sini. Qauluhu wa hamalnahu ay Nuhun alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh. Tayyib, qauluhu ala zati alwah ay ala safinatin zati alwah, yaitu di atas kapal atau perahu yang memiliki lembaran-lembaran kayu. Al-murad khashabus safinah, yaitu kayu-kayu dari perahu itu. Al-arid yang luas. Ya karena dia harus membawa apa? Membawa orang banyak dan juga masing-masing binatang itu ada pasangannya. Jelas ini perlu apa? Perlu perahu yang sangat besar. Apalagi orang di zaman Nabi Nuh, nah kita tahu sendiri besarnya seperti apa. Maksudnya gambarannya situ nadira fis sama, yaitu 60 dhira, 60 hasta. Kalau satu hastanya adalah 20 cm misalkan, ini 20 cm atau 40 mungkin ya. 40 kali 60 yaitu 2400 cm. Nah, dia punya kayu dia. Bukan, maksudnya ukuran Ini. manusianya. 5 kaki. Tinggi pokok banyak. Iya itu. Kapal itu. Orang. Itu orangnya. Kapal Sementara itu salah. berapa banyak orang yang harus masuk kapal itu. Jadi memang kapalnya adalah arid. Papan-papannya luas. Padahal harus membawa binatang-binatang. Masing-masing binatang itu dengan pasangannya. Padahal jelas binatang waktu itu sesuai dengan jenis manusianya. Kita bayangkan dinosaurus dan lain-lain. Kalau di zaman Nabi Nuh mungkin seperti kita lihat binatang di zaman kita. Masing-masing sesuai dengan apa? Dengan zamannya. Nah, berarti memang perahunya itu luar biasa besar. Untuk menyelamatkan hamba-hamba yang Allah Ta'ala kehendaki. Perahu itu masih ada lagi atau sudah tak ada? Kita yakin sudah nggak ada ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir surat Hud kalau tidak salah, dari Qatadah, dia mengatakan adraka awwalu hadhil ummah safinata Nuh. Yang masih mengetahui perahu Nabi Nuh adalah generasi pertama dari umat ini. Nggak tahu siapa yang dimaksudkan, beliau tidak menyebutkan siapa yang sempat lihat itu. Setelah itu, wallahu a'lam, hilang kemana. Sudah musnah karena sudah ribuan tahun tentunya ya. Dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi awal generasi Nabi Muhammad. Wallahu a'lam itu. Istilahnya umat yang terakhir, generasi pertamanya sempat melihat kata-kata dah. Wallahu a'lam, beliau dapat dari siapa kita tidak tahu. Tapi gambarannya seperti itu. Tayyib. Qauluhu wa dusur ay al-masamir, yaitu paku-paku. Allati tushaddu bihal alwah, yang dengan paku-paku itulah papan-papan tersebut, lembaran kayu itu dikuatkan, dikokohkan, dikokohkan satu sama lain. Yuqal dasartus safinah idza syaddattuha bil masamir. Dikatakan saya dasar tuh ya memaku perahu itu. Apabila apa? Saya sedang mengokohkannya dengan paku-paku. Memang dia perlu paku, perlu pasak dan sebagainya. Qauluhu tajri bi ayunina ay bi amrina bi mar'a minna, yaitu dengan urusan kami, dengan apa? Dengan pandangan dari kami, tahta hifdina, di bawah penjagaan kami, wakalaatina, dan pemeliharaan kami. Wan nun lit ta'zim. Nah, dan ini ma'ruf. Bahkan dalam bahasa kita sendiri, kami begini, walaupun satu orang. Untuk apa? Untuk pengagungan. Bukan berarti Allah Ta'ala banyak.
Tayyib, qauluhu jazaa'an liman kana kufir, jazaan lahum ala kufrihim wa intisaran li Nuhin assalam alaihim, yaitu sebagai balasan dari Allah untuk kaum Nabi Nuh, yaitu Bani Rosib. Kalau yang ma'rufnya di kalangan Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir dan juga Ibnu Jarir, namanya adalah Bani Rosib mereka. Tapi kita nggak tahu dari mana kisah nama kabilahnya itu. Tayyib, dikarenakan kekufuran mereka dan untuk membela Nabi Nuh, intisaron, yaitu untuk membalaskan beliau terhadap mereka, alaihim. Qauluhu, kemudian ayat yang berikutnya, qauluhu wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Wa alqaitu alaika, dan aku lemparkan, aku masukkan kepadamu mahabbatan minni, rasa cinta dariku, yaitu orang yang melihat Nabi Musa akan apa? Cinta dan sayang, terutama ketika beliau masih bayi yang waktu itu sedang apa? Sedang diancam oleh kematian, karena waktu itu adalah waktu pembunuhan yang banyak, pembunuhan massal. Walitusna'a ala aini, dan agar engkau itu dirawat dengan penjagaanku. Tayyib. Qauluhu wa alqaitu wa sona'tu, aku buat. Alaika mahabbatan minni, annallaha ahabbahu wa habbabahu ila khalqih. Allah cinta kepada Nabi Musa dan Allah Ta'ala juga menjadikan para makhluk itu cinta kepadanya. Makanya kata para ulama apa? Al-miqah minallah, memang rasa cinta itu dari Allah, tidak boleh dipaksakan, tetapi boleh diusahakan. Tayyib, qauluhu walitusna'a ala aini, bi mar'a wa mandorin minni, yaitu dengan pandangan dan hampir sama ya, mandor, pengawasan, penglihatan dari kami, dariku. Wal ma'na annallaha ahabba Musa, artinya adalah Allah mencintai Nabi Musa, wa habbabahu ila khalqih, dan menjadikan dia itu dicintai oleh para makhluknya, wa rabbahu, dan Allah yang memelihara Nabi Musa bi mar'a minhu, dengan pengawasan dan penglihatan dan pandangan darinya subhanah. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.